tentu adik-adik semua luar biasa. Adik-adik, sebelum kita mulai, yuk kita lipat tangan, tutup mata kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan di sepanjang hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah masuk minggu ketiga di tahun 2021. Sungguh besar penyertaan Tuhan buat kehidupan adik-adik dan kakak Nona. Saat ini Tuhan Yesus, kami memuji memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Berkati setiap kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap memuji menyembah Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin. Adik-adik, sebelum kita mulai memuji menyembah Tuhan, yuk kita sama-sama baca Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan memerem dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepadanya, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dia yang akan lepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular dan mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan emputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke adik-adik, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan Yesus. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Kasih senyum kanan kiri, papa mama semuanya yang ada di rumah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Dari awal lagi ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita
Tuhan Yesus ya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan di dalam Tuhan. Sama-sama katakan, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Haleluya. Adik-adik sungguh luar biasa. Yuk kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Kita mau duduk yang manis, lipat tangannya. Yuk kita mau serius lagi sama Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Lebih lagi katakan selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh
Yesus, Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami agungkan Tuhan. Saat ini kami duduk diam, dengerin firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus berikan kami konsentrasi, berikan kami hati untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang boleh kami lihat, yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom semuanya, apa kabar? Balik lagi di ibadah online hari Minggu. Siapa yang senang untuk mendengarkan firman Tuhan? Sekarang siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Boleh angkat tangannya. Wah, kakak belum lihat semuanya angkat tangan. Oke, yang angkat tangan masing-masing kita siapin hati kita, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus kalau selama 1 minggu Tuhan sudah pimpin setiap kami. Terima kasih juga Tuhan kalau Tuhan sudah pimpin dan sertai setiap dari kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan juga pimpin papi mami untuk melewati tahun 2020 dengan baik. Tuhan, di awal tahun ini Tuhan kami mau memberikan setiap hal dalam hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau hidup penuh integritas, kami mau hidup terus untuk memuliakan Tuhan. Sebentar kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara dengan hati setiap kami, biar firman yang kami dengar boleh bertumbuh dalam hati kami dan berbuah, dan kami boleh hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Oke, shalom semuanya, apa kabar? Kakak mau kasih tahu nih, kalau tahun ini tahun apa? Tahun baru? Bukan. Iya sih tahun baru, cuma bukan hanya tahun baru. Kakak mau kasih tahu tahun ini adalah tahun integritas. Sama-sama bilang tahun integritas. 1, 2, 3. Tahun integritas. Apa sih tahun integritas itu? Nah, kakak mau kasih gerakannya nih. Tahun integritas adalah tahun di mana apa yang ada di hati kamu, apa yang ada di pikiran kamu, apa yang ada di perkataan kamu, dan apa yang ada di perbuatan kamu, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi ya, tahun integritas adalah tahun di mana apa yang ada di hati kita, kasih bentuk hati kayak gini. Oke, apa yang ada di hati kita, apa yang ada di pikiran kita. Pikiran kan gini nih, mikir. Apa yang ada di perkataan kita, kasih nih perkataannya gini. Dan apa yang ada di perbuatan kita, sedikitnya apa semuanya? Betul, semuanya. Semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Oke, sekarang kakak mau ajak kalian untuk bilang tahun ini tahun integritas. Kakak cuma pandu gerakan, tapi suaranya dari kalian. Siap? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tahun ini adalah tahun integritas, di mana apa yang ada dan apa yang ada di harus sesuai dengan pintar, harus sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Sekarang duduk yang rapi dulu. Yang habis minumnya ditaruh dulu. Yang habis makan diselesain dulu. Sebelum kakak mau sharing firman Tuhan, kakak mau ajak kalian untuk ambil Alkitab kalian. Karena kita harus baca Alkitab. Kak, enakan denger cerita. Dengar cerita enak, tapi kita tetap harus buka Alkitab. Yang mau katakan amin. Oke, kakak akan tunggu kalian untuk ambil Alkitabnya. Kalau kalian belum ambil, videonya boleh di pause. Oke, silahkan di pause dulu. Nah, ini Alkitab kakak nih. Yang bawa Alkitab boleh diangkat. Kalau nggak ada Alkitabnya, pakai handphone, Alkiphone boleh. Mau pakai tab Alkitab boleh. Nah, kakak mau ajak kita semua untuk baca dari kitab Matius. Buat yang belum tahu Matius itu kalau di Alkitab nih ada yang tulisan warna merah nih. Nah, ini kitab Matius. Yang paling pertama kita buka dari kitab Matius. Kak, Matius berapa kak? Kita mau buka dari Matius 21. Oke? Matius 21 ayat 28. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, kakak lihat masih ada beberapa anak yang lagi nyari sambil kakak tungguin.
kita mau baca dari Matius 21 ayat 28. Judulnya perumpamaan tentang dua orang anak. Wah, kita lihat ya perumpamaan tentang dua orang anak. Sebelum kalian buka, kakak punya gambarnya nih. Gambarnya di sini. Sering. Oke, ini gambarnya. Oke, nah kalau kalian lihat di gambarnya, ini ada seorang bapak, dia punya dua orang anak. Kakak mau kasih nama nih anaknya. Yang sulung, yang gede, yang pakai baju biru, namanya Steve. Siapa namanya? Kalau yang ada namanya sama, ini cuma contoh ya. Yang baju biru namanya Steve. Oke, satu lagi yang baju apa? Betul, baju kuning. Bukan, baju coklat. Yang baju coklat namanya Sam. Yang kuning, yang biru namanya Steve. Yang coklat namanya Sam. Nah, kita mau baca nih. Ini contoh di Alkitab. Bareng-bareng ayat 28. Siap? 1, 2, 3. Baca judulnya dulu ya. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Firman Tuhan. Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anaknya yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Nah, pernah gak sih kalian disuruh sama orang tua kalian, misalkan, "Nathan, tolongin mami ngepel dong." Atau, "Nathan, tolongin mami, udah mau hujan, angkatin jemuran." Atau, "Nathan, jangan lupa tolong tutup pintu." Itu kan perintah dari orang tua kita ya. Nah, kadang-kadang kalau orang tua kita suruh, kadang-kadang mungkin orang tua nggak tahu kalau kita ini lagi seru. Misalkan, kita lagi seru belajar. Wah, kayaknya bagus banget deh. Atau kita lagi seru main game. Atau kita lagi seru misalkan, lagi seru nonton YouTube, lihat sosmed. Kalau disuruh, kan pasti males banget ya. Kita kan kaum rebahan nih ceritanya. Jadi kadang-kadang kalau disuruh pas lagi enak-enak itu males. Nah, sama mungkin anak yang sulung juga kayak gitu. Kita mau lihat nih. Ayat 29. Tadi kan bapaknya suruh. "Anakku," yang sulung namanya siapa? Steve. "Anakku, pergi bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Kayaknya Steve tolongin papi hari ini. Steve bantuin jaga kebun anggur. Nah, ayat 29 kita baca bareng ya. Jawab anak itu, "Baik Bapak, tetapi ia tidak pergi." Nah, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Ayat 30 nih. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Jadi nih, kakak mau cerita. Kadang tuh kalau mami suruh, kadang-kadang kita tuh cuma bilang iya biar mami seneng. Padahal kita nggak lakuin. Contoh, karena tuh waktu itu disuruh, "Nathan," mami kakak bilang nih, "tolong dong angkatin jemuran." Terus karena kakak nggak mau mami kakak ngomong terus, kakak cuma bilang, "Iya mam, oke." Tapi karena keasikan main, kalian tahu apa yang terjadi? Sampai hujan, jemuran tidak terangkat. Dan gawat kan? Akhirnya kakak diomelin. Nah, di situ sama nih, kalau kita baca ayat 29, jawab anak itu, yang sulung bilang gini, "Baik Bapak, tetapi ia tidak pergi." Jadi cuma ngomong doang, tapi nggak dilakuin. Beda sama anak yang kedua. Siapa tadi namanya? Sam. Oke, kita lihat nih. Ayat 30. Lalu orang itu, bapaknya, pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Berkatanya ngomong kira-kira kayak gini, "Sam, tolong pergi ya ke kebun anggur, jagain kebun anggur." Sam pertama bilang, "Aduh, nggak mau ah." Tapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Nah, kalau kita lihat di gambar, nah ini nih, ada Sam lagi disuruh papanya, "Ayo ke kebun anggur." Samnya bilang, "Gak mau ah." Tapi akhirnya pergi juga. Suatu ketika kakak juga pernah disuruh sama mama kakak. Emang mama kakak suka hobi suruh kakak ya? Gak apa-apa, namanya orang tua kan harus taat. Kakak disuruh, "Nathan, beliin mama makanan." Karena kakak lagi males, kakak bilang, "Gak mau ah." Tapi lama-lama kakak pikir, oh iya, mama kakak kan kerjanya capek, dia kan lapar juga, kenapa enggak kakak beliin makan. Akhirnya diam-diam kakak beli makan dan kakak bawa. Nah, ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Kira-kira siapa ya? Jawab mereka, yang terakhir, anak yang kedua. Kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Maksudnya gini, maksudnya itu, kalau kita dengar firman Tuhan, terkadang tuh firman Tuhan suruh kita sesuatu yang menurut kita nggak enak. Sama, kita lagi enak-enak nonton, disuruh mama, itu kan nggak enak ya. Sama kayak firman Tuhan gini, Tuhan suruh Tuhan suruh memaafkan. Contoh, Tuhan suruh kasihlah sesamamu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau ada orang yang jahat sama kita, pasti deh kita nggak kepikiran untuk ngampunin dulu, pasti kita balas. Kalaupun balas, pasti kita ngomong, iya karena dia duluan tuh yang pukul, dia duluan yang jahat, kan harus dibalas. Nah, mengampuni itu sama kayak perintah Tuhan, itu kan perintah Tuhan, tapi kan pertama susah ya. Aduh, kok mengampuni sih, kan harusnya adil, harusnya aku jahatin dia juga. Tapi sesuai dengan firman Tuhan, kita harus taat. Meskipun itu nggak enak, meskipun itu mengganggu kenyamanan kita, tapi kita harus taat karena Tuhan menghendaki hati yang taat. Di tahun integritas ini, gimana sih caranya punya hati, punya pikiran, punya perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan? Caranya gimana? Caranya yaitu kita taat sama firman Tuhan. Kalau kita nggak taat sama firman Tuhan, gimana mau cocokin hati kita, pikiran kita, perkataan kita, sama perbuatan kita sesuai firman? Jadi kita harus taat. Sama-sama bilang taat. 1, 2, 3. Taat. Sekarang di sini kayak kamu tanya, siapa yang mau jadi seperti anak yang kedua? Si Sam itu yang taat sama papanya, yang mungkin dia rasa nggak enak ngelakuin perintah papanya, tapi dia tetap lakuin. Siapa yang bilang, oh kalau belajar tuh nggak enak, tapi kamu mau tetap belajar. Baca Alkitab tuh kadang-kadang ngantuk, tapi kamu tetap baca. Ibadah online tuh kadang-kadang ini ngebosenin, tapi kamu tetap ibadah. Baca Alkitab tiap hari tuh kadang-kadang ini bolong-bolong, tapi kamu tetap baca. Kalau kamu itu anaknya, kamu mau tetap taat meskipun situasinya enak gak enak, Tuhan Yesus akan berkati kamu. Siapa yang mau terima berkat Tuhan? Siapa yang mau jadi anak taat? Oke, yang mau angkat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan lihat setiap anak-anak-Mu yang hari ini mengangkat tangan. Tuhan, di tahun integritas ini Tuhan, kami mau taat sesuai dengan firman Tuhan. Kami mau apapun yang ada di hati kami, apapun yang ada di pikiran kami, apapun yang ada di perkataan kami, dan apapun yang ada di perbuatan kami, itu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan melakukan firman Tuhan di setiap situasi. Baik kami senang, baik kami sedih, baik kami sukacita maupun kami takut. Di dalam setiap situasi kami mau setia Tuhan melakukan firman Tuhan. Ini kami mengangkat tangan, ini komitmen setiap kami mau taat sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memasuki tahun 2021 ini Tuhan, kami mau taat untuk pimpinan Tuhan memimpin kami sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biar hidup taat kami berkenan di mata-Mu. Pimpin dan tuntun langkah setiap kami, agar apapun yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami yang sudah terima berkat dan pengurapan Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, ayo taat, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji menyembah nama Tuhan. Nah, kali ini kita tidak ada kreativitas. Kali ini kita akan memperagakan apa yang Kak Cynthia lakukan. Mau tahu kayak apa adik-adik? Ini dia. Apa yang kamu timbulkan di hati? Apa yang kamu timbulkan di pikiran? Apa yang kamu timbulkan lewat perkataan? Semua harus sama dengan firman Tuhan. Jadi di hati kamu, di pikiran kamu, perkataan kamu sesuai dengan firman. Itu tahun integritas. Nah, adik-adik sudah lihat kan? Sekarang adik-adik
minta rekamin sama papa mamanya, lalu kirim ke grup orang tua. Yang paling terbaik, yang paling bagus, nanti adik-adik akan diberikan hadiah sama kakak-kakak LPG Kids. Gitu adik-adik. Oke adik-adik, kita sudah memuji muliakan nama Tuhan, kita sudah buat aktivitas. Nah jangan lupa ya, ayat hafalannya dihafalin, lalu divideoin dan dikirim ke grup mama papa yang ada kakak sekolah minggunya. Nah sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Buat adik-adik yang mau berikan persembahan, yuk kasih tahu mama papa. Nih kalau mau beri persembahan bisa dikasih ke sini. Oke adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini. Jangan lupa ya, ayat hafalannya dihafalin. Dan sampai berjumpa minggu depan di ibadah online LPG Kids Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Bye.